Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 20 berapa Dik? 27 ya. 27 di bulan Maret tahun 2021 miladiah. Kita bisa hadir kembali untuk mengkaji lanjutan yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke 89. Jadi alhamdulillah, bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, kita semoga bisa beristiqomah di dalam membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan, dan menghafal Al-Quran ini, agar di dalam jiwa kita, ya, di dalam badan kita, Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran itu akan bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga besar kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup ini diberikan Allah panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan semoga nanti husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Demikian pula selalu kita mengingat dan berdoa untuk keluarga besar kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang sudah wafat. Mudah-mudahan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anzilir rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah ala hadiniyah as-solihah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita dengarkan surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal
الكافرين. Coba kita perhatikan terjemahnya. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Jadi kuncinya kalau kita mau mengkaji Al-Quran itu ada kelompok umat ini setelah Al-Quran ini diturunkan maka terbagi menjadi 3. Ada yang yakin dan ada yang tidak yakin, dan bahkan ada yang ragu-ragu. Yang yakin Al-Baqarah 1-5, yang tidak yakin 6-7, yang ragu-ragu ayat 8-20. Setelah Al-Quran itu diturunkan, maka umat manusia ini dan juga umat jin terbagi seperti itu. Ya, ada yang dolim, ada yang munafik, dan ada yang beriman. Mari kita fahami, mudah-mudahan keluarga besar kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua termasuk Al-Baqarah ayat 1-5, yaitu orang-orang yang mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Sementara yang tidak yakin, kita doakan mudah-mudahan mendapat hidayah Islam untuknya, sehingga dia bisa berkata, menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk yang ragu-ragu, mudah-mudahan Allah membimbingnya, mereka mau bertaubatan nasuha, mau bertobat, karena hati mereka itu sakit. Sakitnya itu semakin lama semakin rapuh, semakin penuh, sehingga seluruh hati dan jiwanya itu dipenuhi dengan sakit. Akhlak, perilaku yang buruk itu masuk semua ke dalam tubuhnya, sehingga dia tidak bisa bangkit, tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri, tidak bisa maju aja nggak bisa, apalagi mundur nggak bisa, maju nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, karena penuh dihalang-halangi sama nafsu, berkolaborasi dengan iblis, sehingga orang yang munafik itu tidak bisa untuk bersahabat dengan orang-orang yang beriman. Justru malah dia menjadi musuh bebuyutan orang yang beriman itu. Banyak orang yang beriman itu mati dikarenakan perilaku orang-orang
munafik. Diibaratkan seperti musuh dalam selimut. Ketoke melok salat tapi ujung-ujunge mbunuh. Ketoke melok ngaji ujung-ujunge nusuk. Ketoke melok kumpulan kebaikan tapi ujung-ujungnya adalah membunuh. Nah, itu adalah perilaku kemunafikan yang terjangkit ya dari umat pertama ya, zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti ya. Jadi munafik itu adalah sebuah penyakit yang harus kita jauhi dan harus kita sembuhkan. Makanya mohonkan hidayah kepada umat yang melakukan kemunafikan itu. Apabila bicaranya bohong melulu, apabila dia berjanji dia selalu diingkari, apabila dia diberi amanat maka dia berkhianat. Ya, misalnya seorang suami dikasih istri, istrinya tidak dibimbing ke jalan yang benar, dikasih amanat anak, anaknya tidak dibimbing ke jalan yang benar, dikasih jabatan, dikasih apapun, tapi jabatan yang diberikan itu tidak bisa membawanya kepada Allah, tapi justru malah dibuat yang tidak-tidak. Padahal nanti akan diaudit di hadapan Allah satu persatu ya. Jadi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi hakimnya nanti di akhirat itu Allah sendiri dan pasti adil ya. Jadi nanti di hadapan Allah semua orang akan diadili. Orang-orang yang dulu di dunia pernah bersengketa nanti akan diadili di hadapan Allah ya. Bahkan ada sebuah kisah ya, ada sebuah riwayat, orang itu datang kepada Allah membawa kebajikan yang banyak ya, ibadahnya banyak ya, haji ya, sedekah, pokoknya rukun Islam itu dilakukan semua, rukun iman dilakukan semuanya, dan dia juga ihsan. Tapi ternyata orang itu kurang berhati-hati ya, pernah menyakiti sesama manusia, kemudian dia belum sempat minta maaf ya, kemudian dia mati. Nah, ngono iku nanti orang-orang yang disakiti selama hidup di dunia itu nanti menghadap kepada Allah, minta pengadilan. Akhirnya satu orang datang, dua orang datang, akhirnya datang terus orang yang minta diadili itu. Akhirnya apa? Kebaikan yang dikumpulkan itu habis. Wes kebaikannya itu habis, masih banyak yang datang. Saya dulu pernah diginikan orang ini ya Allah, saya dulu pernah didolimi orang ini ya Allah, dulu orang ini dolim kepada saya ya Allah, ini. Akhirnya wes entek kebaikannya. Apa yang terjadi? Akhirnya kejahatan orang yang lapor itu diambil sama Allah, diteplok noning orang itu. Walhasil akhirnya orang itu gak jadi mlebu swarga, tapi akhirnya mlebu neraka. Padahal itu tadi dia menghadap Allah dengan pahala yang banyak. Apalagi kalau menghadap Allah gak ada apa-apa, ya kaya wong bambung ya, non donyane wis soro, gak gelem salat, non donyane wis fakir, non donyane miskin, gak gelem salat. Iku jenenge soro. Soro dunya ya soro akhirat. Hancur dunia juga hancur akhirat wong ya, wis rupane elek tapi yo gak gelem salat, perbuatane elek terus, elek, maju elek, mundur elek, ya nganan elek, ngiring elek, mendur elek, mengisor elek, pokoknya elek terus. Lah ngono iku matine lebih baik daripada urip. Jadi perut bumi lebih baik daripada
di atas bumi. Karena apa? Orang seperti itu nular. Ya, kejahatan itu nular, deh. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan orang seperti itu, nanti ketularan kejahatannya. Maka kita harus hati-hati, jauhi orang seperti itu. Ya, ono sing bahagia tapi salah siji. Ono wong iku nang donyane dia sebagai orang sederhana lah, ya fakir lah misalnya, ya miskin lah, tapi dia punya iman dan takwa. Itu nanti kalau dia bersabar sampai dia itu meninggal dunia, oh itu nanti diganti kesusahannya di dunia tadi akan diganti dengan Allah sebuah kebahagiaan di surga. Istananya di sana indah-indah, lek-lek, ya. Jadi jos, istana yang super, ya, yang bagus, ya, diganti sama Allah, ya. Tapi ada orang yang bahagia salah satu, tapi di dunia dia bahagia, tapi di akhirnya dia celaka. Itu repot juga, ya. Di dunianya senang, mati seneng itu nak diwalik dadi apa? Ngenes. Seneng diwalik dadi ngenes. Siapa orang yang seneng akhirnya ngenes? Yaitu orang yang kufur, orang yang munafik. Itu kalau belum tobat, pada saat dicabut nyawanya itu, maka kasih yang diberikan Allah selama hidup di dunia itu diganti laknatullah, merana, meronta-ronta di dalam kubur, akhirnya minta kepada Allah supaya dihidupkan lagi. Loh itu loh, Dek, bahagianya hanya di dunia tok, sebatas umur. No akhirate ambiar, no akhirate hancur, gak iso ditulungi, sapa wae gak iso. Maka dia belum tobat. Makanya tobat itu perlu. Istighfar, minta ampun perlu, tobat ya perlu. Mendino sampai mati tobat. Tobat itu perlu. Lah nek iso bahagia karo-karone yo D yo A, yo dunia yo akhirat. Sopo Pak iku? Al-Baqarah 1 sampai 5. Dunianya hasanah, akhirate hasanah, terus gak mlebu neraka. Iku sing paling penting. Ya, jadi minta sama Allah setiap hari. Ini namanya sapu jagat, disapu. Jagat itu disapu, diambil. Ya, dunia juga bekerja tapi juga beribadah. Bekerja tapi juga mengaji. Bekerja juga sambil berdakwah dan lain sebagainya lah, ya. Coba kita lihat surat kedua ayat 89 tadi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa setelah Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengingkarinya. Nah, ini loh, Dik. Bayangno, ya, kalau di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, kitab Zabur, kitab-kitab yang suci itu sudah diterangkan. Nanti di akhir zaman ada nabi yang namanya Ahmad, ada nabi yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sudah dibaca. Tapi pada saat nabi itu datang, kemudian Al-Quran diturunkan, dia itu nggak percaya, kan repot. Yo nek gak dikandani ngono, wis dikandani, wis diturunno kitab suci, mestine kan malah mantep to, Dik. Oh iki to nabine sing tak tunggu-tunggu ngono. Ora kok malah lho kok kuwi dadakan. Lho iki dengkine itu lho, Dik, sing membahayakan itu. Mereka dengki, mereka iri. Kok Bani apa sing dadi? Kok Bani Ismail sing dadi? Kok keturunannya Nabi Ismail alaihissalam?
kok gak Bani Israil sing ben tak critani ku sampean. Mbah Nabi Adam duwe putra loro ya dia. Sapa sing siji jenenge Ishak ya dia. Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam. Lah keturunannya Nabi Yakub itu disebut Bani Israil sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah dari keturunan satunya Nabi Ismail alaihissalam akhirnya muncul seorang nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lho Dek, kakak adik lho Dek. Ya, Ishak alaihissalam, Ismail podo ini. Tapi ternyata Dek, pekono Bani Israel mbek Bani Ismail lho iren-irenan. Kaya iku lho Dek ceritane keluargane Nabi Yakub. Eling tur anti anak ganteng jenenge sapa? Nabi Yakub alaihissalam duwe anak ganteng jenenge sapa? Yusuf alaihissalam. Duwe 11 dulur iku. Masya Allah, dulure dhewe, kulite dhewe. Ya apa carane? Yusuf pateni. Oh, wong jahat repot. Padahal iku dulure dhewe, kulite dhewe. Yusuf lho, rupane ganteng, akhlake baik. Ayo dipateni. Wis ayah ya dibiduki. Dibiduki. Akhirnya apa? Biduki, bapake dibiduki. Jak dolan dulinan ning alas. Golek walang apa, golek apa dulinan. Dulin. Ya, melaku-melaku, ndelok-ndelok, cuci mata. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ning hutan diapakno? Dibonggoli, diteplaki, tenjoni, disaduki, ditonyo, digepuk. Bayangkan wong 11 musuh wong siji. Nabi Yusuf dhewean, koncone sedulure 11 lho. Siji musuh 11. Siji dimusuhi wong 11. Masya Allah Dek. Akhirnya dulu-dulu ana sing ngesakno Dik, aja dipateni, ana sing ngomong ngono. Wis lah piye? Lebokno ning sumur ngono. Bayangno Dek. Ya, dilebokno sumur, akhirnya kecemplung sumur. Loh, dengan izin Allah Dek. Nek pikirane menungso biasa kira-kira nek dicemplungno sumur mati ora Dik? Mati. Tapi atas pertolongan Allah, Nabi Yusuf kok gak mati. Diberi pertolongan Gusti Allah. Gusti Allah nulung. Yo carane piye? Gusti Allah moho ngerti. Ya, akhirnya Nabi Yusuf ana kafilah sing lewat sing pengen apa ngombeni untane. Akhirnya Nabi Yusuf gandolan ning timbone mau. Lu arek ganteng ngene. Kok nang jero sumur? Iki didol ning kono. Payu larang iki lho, Dek. Saya masih kecil itu masih teringat, Dek. Saat Abi bapak saya, Abi Haji Sunawar itu bercerita itu, saya sampai nangis, Dek. Saya menangis geru-geru. Seakan-akan saya tuh melihat langsung kayak film. Cerita itu sampai terbawa seperti itu. Kasihan namanya Yusuf alaihissalam itu disiksa-siksa. Nah, sehingga sampai sekarang saya usia 50 tahun ini, cerita itu masih utuh. Padahal saya pada waktu itu masih kecil, tidur sama ayah saya. Loh itu loh Dek, makanya cerita itu penting. Nyeritani anak lah, sampean nak dadi bapak duwe anak, ceritane cerita sing apik, sing terbaik itu. Jadi ayah saya itu memilihkan cerita kepada saya itu cerita terbaik. Ada di surat Yusuf, surat ke-12. Aja diceritani gendruwo, jan gendruwo ya wedi anake. Wewe gombel ya wedi. Gondol, kuntilanak wae. Nah nek arep diceritani ngono wedi ae. Nek kamar mandi gak wani. Kon ngene gak wani. Moga diceritani sing weden-wedenan ngono aja.
ya, anak kita itu merekam ya cerita nih. Lah cerita yang paling baik itu kisah para nabi dan rasul. Ya Dek ya, ben dadi bapak duwe keluarga, anaknya ceritani ngono. Ya, aku biar diceritani karo ayahku seperti itu. Ingat terus sampai sekarang. Ya. Lah, padahal Al-Qur'an itu memberi petunjuk serta membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Lho, salah yopo wong Al-Qur'an iku yang membenarkan. Ning jero Al-Qur'an ya ana kisah Nabi Daud alaihi salam ya. Ning jero Quran ya ana kisah Taurat, perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Ning jero Al-Qur'an ya ana apa Dik? Nang jerone kitab Injil juga ada kisahnya Nabi Isa loh. Dikisahkan semua dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu. Dikisahkan semua dalam Al-Qur'an. Penuh sudah full. Dan ngono kok jek golek kitab yang lain lho ngono lho Dik, nek kan perkara drengki mau perkara hasud mau lho Dik ya. Yang sebelumnya sangat mereka harapkan kedatangannya untuk membenarkan yang terdapat dalam kitab mereka loh. Padahal dinteni kapan yo ono Nabi Muhammad datang yo, dinteni Dek. Kapan yo? Suwi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah itu, kemudian donya kosong gak ono nabine, wong mulai sesat. Jadi ya mulai sesat. Lah wong ngenteni kapan Nabi Muhammad? Lah Nabi Muhammad lahir di tahun gajah ya Dek ya. 571 Masehi itu tahun gajah. Nabi Muhammad dilahirkan kayak matahari dunia. Di Nabi Muhammad itu kayak mataharinya dunia. Apa sinarnya itu seperti itu. Jadi beliau itu membawa apa minat dulu mati ilan nur itu Dek. Dari gelap terbitlah apa Dek? Terang ya Dek ya. Dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kaya ngono iku Dek. Mereka tidak mau beriman loh. Sebabnya ialah karena mereka merasa akan kehilangan pengaruh loh. Waduh iki kok kalah saingan iki kok. Waduh ya opo iki waduh. Kekuasaan dan harta benda lo kuatir kegeser. Pengaruhi kuatir kekuasaannya kegeser harta benda. Padahal semuanya itu harta, tahta, jabatan semua itu dari Allah. Kuatir ya disaingi. Mbah Un ngerti Mbah Un Fir'aun itu. Kenapa? Bayi-bayi laki-laki dipateni iku. Karena Mbah Un iku kuatir kesaingan. Jadi pengen ganteng dhewe, akhirnya bayi laki-laki dipateni kabeh, ganteng Mbah Un tok. Nah, saiki turu di mumi ku delok ning kono Mesir lho. Firaun iku kaya wong turu. Diutuhno karo Gusti Allah. Ya di mumi utuh sampai saiki kaya wong turu. Nah, untuk pelajaran bagi orang yang akan datang umat sekarang ini bahwa ada manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun itu. Naudzubillah ya. Coba kita lihat yang terakhir. Nah, maka patutlah Allah melaknat mereka. Akhirnya mereka semua dilaknat, bukan dirahmat tapi dilaknat karena benci kepada Nabi Muhammad. Sebagai imbalan kekafiran yang bersarang dalam dada mereka, dengki, kafir, ya, menolak. Al-Quran disebut kitab yang membenarkan kitab mereka karena kandungannya sesuai dengan isi kitab mereka dalam bidang tauhid dan prinsip-prinsip serta tujuan agama. Mereka dengan datangnya kitab yang ditunggu-tunggu itu sebenarnya mengharapkan kemenangan atas orang-orang musyrikin Arab dari orang-orang kafir loh. Orang musyrikin itu ya gulut tadi sama orang-orang kafir itu. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad datang itu gelut-gelutan ya. Laki-laki dibunuh kabeh ya pada zaman Fir'aun itu. Kemudian ada lagi perempuan di zaman jahiliyah itu perempuan dibunuh semuanya begitu ya. Setelah Nabi Muhammad datang maka perempuan diangkat derajatnya, laki-laki juga diangkat derajatnya. Hal ini
dapat kita ketahui perkataan mereka bahwa kitab yang ditunggu-tunggu itu akan mendukung tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menundukkan agama wasaniyah yang dipeluk oleh orang-orang Arab. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah Al-Ansori, dari orang-orang tua-tua di kalangan Ansor, mereka berkata, kisah yang tersebut dalam ayat ini adalah mengenai kami dan orang-orang Yahudi Madinah. Kami dahulu pernah menjalankan agama mereka pada masa jahiliyah, sedangkan waktu itu kami masih musyrik dan mereka ahli kitab. Mereka mengatakan bahwa seorang nabi yang akan diutus telah dekat masanya. Kami akan mengikutinya bersama-sama nabi itu. Kami akan membinasakan kamu seperti Allah membinasakan kaum Ad dan Iram. Tetapi setelah Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, diutus, kami mengikutinya, sedang orang-orang Yahudi itu mengingkarinya. Yaudah. Terakhir deh ya, dari kisah ini dapat difahami bahwa mereka sebenarnya dengki loh deh, dengki hasud mau ya kepada orang-orang Islam. Kedengkian itu timbul setelah Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orang-orang Arab, tidak dari kalangan mereka. Itulah sebabnya mereka terjerumus di lembah keingkaran dan kekafiran. Maka Allah memberikan ketetapannya bahwa mereka akan terusir dan jauh dari rahmatnya karena keingkaran mereka pada kebenaran. Setelah kebenaran itu dihadapkan, setelah kebenaran itu yang diharapkan itu tampak di hadapan mereka. Loh dek, kayak biyen urung teko dinten-teni kedatangan, saiki wis teko diemoi, ngono kuwi dek. Kuwi jenenge munafik, kuwi jenenge kafir. Mestine ya gak ngono, mestine ya matur nuwun, panjenengane sudah memberi pencerahan, matur nuwun. Makanya orang itu begitu. Jadi sebaik-baik orang itu yang gelem matur nuwun. Apapun yang diberikan oleh teman-teman kita, mungkin di WA, mungkin di Facebook, kita saling menghargai, matur nuwun. Bahasanya sekarang dengan jempol, dijempoli, terima kasih dulur, opo ae, gak usah dinyek. Karena kiriman-kiriman itu bersumber dari lubuk hati kita. Apalagi yang dikirim itu ayat-ayat Quran. Kalau dinyek dosa, ya sabda Nabi dinyek dosa. Ya, mudah-mudahan kajian kita yang kita lakukan di sini, di Kota Baru ini, Kota Baru Gresik Jatim Indonesia ini akan bermanfaat bagi keluarga besar kita dan umat Islam seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah kebaikan kami, kebaikan ayah dan ibu kami, kebaikan para guru-guru kami, kebaikan para murid-murid kami, kebaikan para santri-santri kami. Ya Allah, kebaikan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, terimalah ya Allah sebagai amal yang soleh. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa murid-murid kami, dosa santri-santri kami, dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.